Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi azmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan pada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga semua yang hadir pada malam hari ini semuanya disayang oleh Allah. Amin. Semoga badannya pada sehat ya. Amin. Kalau badan kita sehat itu kan kita nyari nafkahnya juga semangat. Karena kesehatan itu sangat penting sekali. Sehat itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana supaya kita bisa sehat ya? Karena di situ kalimatnya sehat wal afiat. Orang yang badannya sehat itu tentu wal afiat dengan selalu memaafkan. Selalu memaafkan kepada orang lain dan meminta maaf diri kita sendiri kepada Allah, itu adalah kunci kesehatan. Untuk pertemuan kali ini saya mencoba untuk mengurai yang dari status Facebook aja. Kalimatnya seperti ini: ketika jasad ditindas, maka ruhani akan muncul. Ketika jasad ditindas, maka ruhani akan muncul. Jasad adalah hijab yang sangat tebal sehingga ruhani terbelenggu. Kikislah hijab-hijab jasad dengan memulai menyenangkan Allah. Kikislah hijab-hijab jasad dengan memulai menyenangkan Allah. Maka ruhani akan muncul dan akan menampilkan sifat ketuhanan. Ya, kalimatnya seperti itu. Jadi apa sih ruhani itu sebenarnya? Ruhani itu apa? Jadi ketika Nabi Adam dulu ya diciptakan oleh Allah, ketika belum ditiupkan ruh oleh Allah, jasad Adam hidup belum? Belum. Sebelum diciptakan oleh Allah, ketika oleh Allah baru diciptakan dari tanah, ya, jasad Nabi Adam belum hidup. Nabi Adam hidup itu ketika sudah ditiupkan oleh Allah, ya, mirruh. Ketika ditiupkan oleh Allah mirruh masuk ke jasad Nabi Adam, baru Nabi Adam hidup. Ya. Jadi hidup Nabi Adam itu setelah ditiupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam. Makanya kalau kita sadar, kita semua yang hadir pada malam hari ini
sebenarnya semua adalah makhluk ruhani, bukan makhluk jasad. Jasad kita tanpa adanya ruh, bisa nggak sampean semua dari rumah datang ke sini? Yang mengantar kalian semua yang hadir pada malam hari ini dari rumah ke sini itu bukan kendaraan Anda, bukan mobil Anda, bukan kaki Anda, tapi ruh. Karena tanpa ruh jasad kita mati. Nah, itu pertama ya, Adam diciptakan oleh Allah bisa hidup itu karena ditiupkan ruh. Ya. Setelah Nabi Adam hidup, nah, terus iblis waktu itu sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Malaikat juga sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Iblis mau nggak ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam? Iblis mau nggak? Ora. Nah, iblis nggak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Ana khairun minhu. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Karena ya, iblis itu merasa dibikin oleh Allah dari api. Menurut iblis, tanah itu lebih hebat, lebih bagus daripada iblis, daripada api. Nah, akan tetapi ketika malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, mau nggak? Mau. Malaikat ya mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, sekarang seperti ini. Apakah malaikat, apakah iblis, apakah Adam sendiri itu tahu bahwa dalam diri Nabi Adam itu ada mirruh? Adam sendiri masih belum tahu bahwa di dalam dirinya ada mirruh. Karena untuk mengetahui proses bahwa Adam itu tahu bahwa di dalam dirinya itu ada ruh, itu prosesnya panjang, sangat panjang sekali. Adanya iblis sebagai energi negatif, adanya malaikat sebagai energi positif. Nah, dalam diri Nabi Adam itu ada akal. Akal ini fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Ya. Nah, akal ini bergerak itu ya ketika mengkonsumsi dari dua superpower ya, dua energi besar, yaitu dari iblis dan dari malaikat. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang kebanyakan dikonsumsi itu adalah dialog-dialog ya antara Adam dengan iblis ya, maka nanti yang akan didapatkan adalah selalu menyenangkan diri. Bahkan ngobrol karo iblis bae kayak ya engko aku kamu nyeneng-nyeneng derek bayar. Tuku umpamane ke jarit 10 seri. Tuku jarit 10 seri digarap ya.
Bahkan ngobrol karo iblis ning endas kiat ya sing wis anak ki engko ki arepan tuku mobil anyar. Bahkan obrolannya karo iblis, kalau kita bergeningnya dengan iblis ya belum apa-apa di kepala kita ini sudah nanti kalau cair saya akan beli mobil baru. Apa sebabnya ya? Karena kalau iblis itu ya upayanya selalu menyenangkan diri. Jadi belum apa-apa itu target tuh sudah nanti beli mobil baru, nanti beli villa baru, nanti beli motor baru. Langsung untuk menyenangkan diri kalau kita banyak ngobrol sama iblis. Nah, sebaliknya ketika kita banyak ngobrolnya ya dengan malaikat ya. Kalau dengan malaikat umpamanya kita beli kain 10 seri digarap. Nah, kalau banyak ngobrol dengan malaikat itu nanti dikemanfaatan. Setelah nanti 10 seri ini habis, dapat berapa kita labanya atau keuntungannya ya, kita berbagi dengan orang lain. Setitikan karo wong sejen kah? Nah, ketika ada bargaining dengan malaikat, ketika ada ngobrol dengan malaikat, ya nanti ujung-ujungnya adalah kemanfaatan. Nah, yang dari malaikat berarti energi positif dan yang dari iblis itu energi negatif. Kebanyakan akal kita itu mengkonsumsi pengajuan-pengajuan yang dari iblis itu. Bakal kanggo luru duit kah? Kalau untuk nyari uang, wah tenaganya besar sekali, gede pisan tenagaku, energinya tuh. Tapi sebaliknya, kalau untuk mendengar kajian-kajian yang bikin hati kamu nyaman, yang bikin hati kamu tenang, bikin hati kamu bahagia, kira-kira akal ngerespon nggak? Jarang direspon oleh akal itu ya, karena kalau dari pengajuan malaikat itu nanti akan menyenangkan hati kamu, akan membahagiakan hati kamu, dada kamunya lapang. Tuh, seperti itu. Nah, begini, ketika Nabi Adam ya bisa paham kepada ruhnya, kepada dirinya yang di dalam diri Adam itu ada ruhullah ya, itu dari mana datangnya ya? Banyak mengkonsumsi masukan-masukan yang dari malaikat. Kedermawanan, cinta kasih, kebersamaan, sabar, tawakal, takwa, itu informasinya dari malaikat. Ketika jasad Adam banyak mengkonsumsi perilaku-perilaku yang dari malaikat ya, kebaikan-kebaikan, nah baru ruhani itu aktif, ruhani itu muncul. Itu prosesnya tuh. Nah, prosesnya gini ya. Tadi akal sudah diurai. Akal. Nah, nanti ada akal, ada kolom, ada kolbu, ya, ada ruh. Ada akal, ada kolbu, ada ruh. Kolbu ini selalu menghadap ke ruh. Kolbu ini selalu menghadap ke ruh.
Ya. Nah, prosesnya gini, dari roh itu memberi informasi, memberi cahaya, ya, ke kolbu. Dari kolbu itu, ya, dari kolbu ke akal. Nah, kenapa dari ruh ke kolbu, ya? Kolbu itu jangan dimaknai hati, ya, beda antara kolbu dengan hati. Di kolbu itu ada cahaya malaikat. Malaikat itu ketika mau memberikan informasi kepada akal itu melalui kolbu dulu. Dari kolbu, ya, baru memberi informasi ke akal. Cuman kebanyakan ketika dari kolbu memberi informasi ke akal untuk menyenangkan Tuhan, kebanyakan akal menolak. Akeh mongekah? Karena apa? Setiap informasi yang dari kolbu itu pasti untuk menyenangkan Tuhan. Gue nyenang-nyenang Gusti Allah. Makanya akal ki males. Apa akal sebabnya males? Ya, nerima pengajuan sing kolem, ya. Sebabnya karena akal wis akeh bergening karo Hawaku, ya, yang datangnya dari iblis itu namanya Hawa. Keinginan untuk selalu menyenangkan diri namanya Hawa. Kalau nafsu, Pak, netral. Nafsu bisa positif, bisa negatif. Kalau nafsu, Pak, bisa membawa kita ke pelacuran dan bisa membawa kita ke tempat kajian. Itu namanya nafsu, bisa positif, bisa negatif. Nah, bagaimana supaya, ya, ruh ini adalah juru bicaranya kolom. Ruh ini adalah juru bicaranya kolom. Nah, dari kolom memberi informasi ke akal. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya, supaya ruhani kita ini aktif, bisa menampilkan sifat-sifat ketuhanannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita selalu menyadari bahwa kita selalu dikasih rezeki oleh Allah, selalu dikasih kesehatan oleh Allah, seabrek nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan disadari apapun merasa diberi oleh Allah, nanti ada kerinduan untuk bertemu dengan Sang Pemberi, dengan Sang Kekasih. Kalau rezeki kita merasa datang dari, ya, Allah, merasa datang dari Allah, datang dan diberi oleh Allah, maka kita untuk bisa dermawan nggak sulit. Sulit untuk bisa dermawan itu karena kita merasa untuk mendapatkan uang itu, ya, dengan jerih payah kita sendiri. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, kalau kita merasa rezekinya datang dari diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk berbagi kemanfaatan dengan orang lain. Kita akan sulit untuk bisa dermawan. Nah, makanya supaya ruhani kita ini aktif, ya, menampilkan sifat ketuhanannya, ya, pengasih, penyayang,
penyabar, selalu menghormati, selalu memuliakan, ya. Perilaku kitanya, ya, banyak menyenangkan Allah. Yang banyak menyenangkan Allah. Ketika kita memberikan kebaikan kepada siapapun, ya, diyakini secara dohir memang tangan kita yang memberi secara dohir, tapi secara batin siapa yang menggerakkan tangan kita untuk berbuat baik? Secara syariat iya, kita melihat tangan kita yang memberi, tapi secara hakikat siapa yang memberi? Mampukah tangan kita bergerak tanpa digerakkan oleh Tuhan? Ketika kita sudah mampu, yang menggerakkan tangan kita untuk menebarkan kebaikan itu adalah tangan Tuhan. Ya, maka semenjak dari itu akan terkumpul kebaikan-kebaikan, ya, yang dirahasiakan cukup antara kita dengan Tuhan saja yang tahu. Nah, itu tuh, ketika kebaikan apapun, ya, kebaikan apa saja dirahasiakan, cukup yang tahu, ya, hanya kita dengan Allah saja, ya. Berarti semenjak itu rohanimu aktif. Kiranya cukup sekian saja dulu sambil nunggu imam, ya, Haji Ubed. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.